Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan coba menjelaskan tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi kesehatan peredaran darah? Yang pertama yaitu faktor internal. Di dalam faktor internal itu terdapat faktor bawaan, yaitu penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang ada pada orang tua atau kerabat terdekat. Selanjutnya faktor usia. Faktor ini juga dapat mempengaruhi, itu semakin usia bertambah maka fungsi organ peredaran darah pun akan menurun. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi, seperti pada sebagian besar penyandang hemofilia, yaitu terdapat pada laki-laki. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ini yaitu faktor yang berasal dari luar, contohnya gizi atau asupan nutrisi makanan yang kurang. Selanjutnya infeksi. Infeksi bisa terjadi akibat bibit penyakit. Terus selanjutnya sanitasi lingkungan, yaitu keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bersih atau tidaknya lingkungan. Selanjutnya pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini dapat mempengaruhi juga, yaitu berupa pemilihan pembatasan aktivitas sehari-hari atau keseharian. Selanjutnya mengkonsumsi rokok dan obat-obatan terlarang. Nah, mengkonsumsi rokok atau obat-obatan terlarang juga dapat mempengaruhi terhadap kesehatan organ peredaran darah. Alhamdulillah, kita sebagai muslim melarang keras, yaitu tentang obat-obatan terlarang. Begitu pula negara kita juga melarang yang namanya mengkonsumsi obat-obat terlarang. Selanjutnya kondisi sosial ekonomi. Nah, kondisi sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi terhadap organ peredaran darah pada kita, yaitu kebutuhan hidup yang kurang layak atau kurang memenuhi, sehingga dapat mempengaruhi peredaran darah. Nah, faktor eksternal yang dapat menyebabkan gangguan peredaran darah yang berasal dari bibit penyakit yang dibawa oleh hewan. Contohnya malaria. Malaria ini dapat menyebabkan, atau faktor eksternal yang dapat menyebabkan gangguan peredaran darah yang dibawa oleh hewan. Contohnya yaitu nyamuk Anopheles betina. Selanjutnya trombositopenia, yaitu berkurangnya jumlah trombosit pada sel darah. Jumlah normalnya 150.000 sampai 450.000 per mikroliter darah. Nah, trombositopenia ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang disebut dengan virus dengue. Selanjutnya kaki gajah. Nah, kaki gajah merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit filaria, sama disebabkan juga oleh nyamuk. Nama nyamuknya Solex sp. Demam berdarah. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya demam cikungunya.
Sedangkan demam chikungunya ini disebabkan oleh virus chikungunya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, menjadikan persendian lemas. Jadi di dalam terjadinya ketika sendi-sendi itu merasa nilu atau sakit, itu disebabkan oleh demam chikungunya yang dibawa atau disebarkan atau ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya penyakit Zika. Penyakit Zika ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, berarti bibit penyakit yang disebabkan oleh hewan itu terdapat pada nyamuk sangat banyak ya, sehingga kita harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan kita. Selanjutnya pembahasan kita itu tentang komik, cerita bergambar, dan gambar bercerita. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan komik, cerita bergambar, dan gambar bercerita? Nah, mari kita bahas. Komik adalah suatu bentuk seni menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak, yang disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Pasti kalian juga tahu komik itu seperti apa ya, yaitu yang banyaknya itu gambar, menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak sehingga disusun menjadi sebuah cerita. Selanjutnya cerita bergambar. Cerita bergambar ini adalah cerita yang menjadi inti, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi. Gambar bercerita. Gambar bercerita adalah suatu gambar yang memiliki arti. Jadi gambar yang diperlihatkan cuma gambarnya saja, akan tetapi memiliki arti. Contohnya ketika gambar yang ditunjukkan seseorang membawa sapu, lalu di sampingnya ada tempat sampah, itu menunjukkan untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pantun. Apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yaitu tiap bait terdiri atas 4 bait. Terdiri atas 4 baris. Selanjutnya terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata di tiap barisnya. Selanjutnya bersajak atau rima, AA dan ABAB. Itu nanti kalian bisa lihat dan buktikan di buku halaman 108. Selanjutnya sampiran dan isi. Sampiran terdapat pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kita lihat contoh di halaman 108. Pantun yang pertama, kicau pipit bersukaria, di hari pagi embun menetes. Kalau penyakit malaria dibawa oleh nyamuk Anopheles. Nah, di tiap baitnya itu terdiri atas 4 baris. 1 2 3 4. Terus terdiri dari minimal 8 kata dan maksimalnya 12 kata di tiap barisnya. Nah, terus bersajak atau berima, AA dan AB. Nah, untuk pantun pertama ini kita lihat terakhirnya bersukaria dan menetes, yaitu berirama atau rima ABAB. Sampiran dan isinya itu, sampiran terdapat pada baris pertama dan kedua, terus lalu isi itu terdapat baris ketiga dan keempat. Jenis-jenis pantun itu banyak. Yang pertama yang bisa Bapak sampaikan sekarang cuma ada beberapa bagian, yaitu yang pertama pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun teka-teki, pantun berkasih-kasihan, pantun anak. Nah, mungkin
Itu yang bisa dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Tetap kalian jaga kesehatan, terus semangat belajarnya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.